Sultan. Harus. Apalagi sekarang ada berita tentang Raffi Ahmad mau disomasi. Katanya Raffi Ahmad disomasi karena membawa gelar Sultan. Gimana dong, Vi? Padahal yang ngasih nama Sultan itu netizen. Raffi Ahmad dan Andre Taulani akan dilaporkan Firdaus Wibowo atas julukan Sultan yang selama ini disematkan kepada mereka. Tadi gue nanya, lu tuh Sultan tuh nyebut gue Sultan atau orang-orang, wah Sultan nih Sultan, atau gimana? Ya sebenarnya kan netizen yang kasih nama aku Sultan, bukan aku. Ya aku aminkan aja, siapa tahu aku jadi Sultan beneran. Tapi kok gue nggak ada yang ngomong Sultan Pondok Gede ya gue. Misalnya kayak contoh Irfan Hakim, ganteng Irfan Hakim, ya kita aminkan aja supaya lu ganteng ya. Tapi sejujurnya lu disebut Sultan itu lu jadi berat atau bangga? Kalau gue tuh nggak pernah memberatkan hidup. Hidup itu kita buat semuanya itu dengan riang, dengan santai. Sesuatu hal hidup ini udah apa ya, kan berjalan ke depan. Ya. Nggak usah yang berat diberatkan, yang ringan kita asik-kan. Jadi hidup tuh slow aja, santai aja. Tapi itu udah ada tindak lanjutnya atau sudah sebatas itu dulu saja atau gimana? Ya nggak tahu, aku juga. Aku takut. Ada aku. Gimana? Halo. Raffi, Iya. kamu sering-sering takut dong. Ya enggak lah, ya terserah lah, orang itu mah hak dia mau ngelaporin mau apa ya silakan aja. Yang pasti juga kan kepolisian ataupun apapun itu kan pasti semua juga akan secara objektif menilai semuanya. Jadi ya itu mah silakan aja, tapi yang namanya Sultan ya itu kan sebutan dari digital media orang sebut-sebut ya kan ya udah gitu. Ya pasti, tapi gue dekat sama Raffi aja bangga, apalagi anak-anak lu ya, Rafathar sama Reyanza. Lu tuh kan punya 2 anak. Lu sebagai bapak rasanya gimana? Mau nambah lagi? Oh iya. Nambah apa? Nambah anak. Oh nambah anak, bukan nambah anak. Ya. Aku mau nambah lagi. Lihat nanti pulang dari Amerika, aku mau hamilin lagi. Tapi ngomong soal keluarga, sekarang ngomongin keluarga. Lu bisa gini juga kan karena doa orang tua lu juga mungkin dulu ya? Iya iyalah. Bokap lu tuh meninggal pas lu umur berapa? 16 tahun. 15 atau 16 tahun aku lupa. Berarti berapa tahun yang lalu? Sudah hampir 20 tahun. Oh 20 tahun? Udah, Itu kan bokap lu. 15. Ya, udah 20 tahun. Gue juga kan udah 4 tahun, lebih mau 5 tahun. Apalagi 20 tahun rasanya gimana sih kehilangan bokap 20 tahun? Ya udahlah, yang namanya hidup. Ada yang datang, ada yang pergi. Aku pun di sini juga hanya sementara. Siapapun nanti akan kembali kepadanya. Jadi yang di dunia ini kita gunakan. Kenapa kita ngomongin tentang anak, kita ngomongin tentang ayah, keluarga, karena kita akan menghadirkan cowok-cowok yang ayah gimana gitu. Masa? Iya, Super Daddy. Super Daddy? Iya. Apakah dia yang punya supermarket? Oke, kalau gitu kita akan panggilkan Super Daddy yang banyak digandrungi oleh para wanita-wanita di Indonesia. Oke. Yang pertama kita panggil dia, Vino G. Bastian. Hai bro, pagi. Rumah lu banyak banget ya, Vi ya? Gila, mampir ke rumah lu mulu nih gue nih. Gila, Vino. 737. Ini lu di penjara ya? Ini baju di tahanan. Ini baju dinas gue. Oh, Dinas di penjara. 737. Baju tahanannya warna gini. Iya, ini kan buat film. Lu belum pernah ditahan deh, cobain deh. Coba. Lo mau yang warna gini apa yang orange? Enggak mau. Tapi ini keren sih. Iya. Kalau gue pakai masker agak-agak kayak perawat ya gue. Oh iya bener, keren loh. Kalau lu pakai masker kayak perawat, kalau lu kayak perawan deh kalau pakai. Ya iyalah, orangnya pakai maskernya masker bengkoang. Bener. Kalau gitu tadi kan kita ngomongin sosok ayah. Nah, Vino Giovanni Bastian ini merupakan seorang anak dari penulis legend Wiro Sableng. Wiro Sableng. Sinto. Ini dia.
sebagai anak punya ayah hebat itu, apalagi dari kecil melihat ayah kita tuh keren banget. Apapun profesinya ya, Iya, pasti bangga banget ya. Nah, kalau gue dulu justru ngeliatnya beda, Van. Maksudnya? Jadi waktu gue masih kayak SD, SMP, kan gue belum terlalu kenal banget sama karya-karya bokap gue kan. Bahkan gue gak terlalu tahu gitu. Terus kalau misalnya ke sekolah, tuh dulu kan Wiro Sableng itu ada di salah satu stasiun TV kan. Ya, ya. Jadi promonya tuh sama bokap gue tuh ditulis di mobil gue tuh ditulisin stiker gede-gede Wiro Sableng gitu. Terus gue dianterin apa namanya kalau misalnya gue lagi nggak jalan sendiri kan selalu diantar sama jemput pakai mobil itu kan. Gue kadang-kadang sampai ngumpet gitu. Soalnya teman-teman gue, wah itu yang mobil Wiro Sableng mana anaknya tuh. Jadi udah. Berasa norak gitu. Gue berasa norak banget. Karena nggak tahu. Karena gue nggak tahu gitu. Saat itu. Saat itu Terus, gitu kan. Itu gue, wah itu sampai berapa tahun deh gue kayak gitu. Sampai pada saat udah mulai gue masuk ke film, masuk ke dunia seni gitu. Gue baru tahu kalau ternyata karya bokap gue itu besar banget gitu. Dan sampai sekarang filmnya malah dia yang memainkan. Bahkan film kemarin. yang dulu gue takut-takutin, gue malu-maluin itu sekarang justru yang malah ngangkat gue. Lu perankan. Gila, Gue apa lagu Wiro Sableng tuh terngiang-ngiang di telinga kita loh. Iya, Karena bener. itu tontonan favorit gue waktu SD. childhood heroes ya. Tapi ini sebetulnya kan kita kenal karyanya. Lu tuh sebagai anaknya. Bokap lu tuh sosok kayak gimana sih sehari-harinya? Cuek nggak atau lu yang Penulis deket? tuh. Iya, cuek. Dia tuh cuek banget. Terus dia kalau misalnya sama anak cowoknya itu lebih cool aja gitu. Kalau misalnya anaknya tiba-tiba punya prestasi gitu kan, dia cuma yang kayak ya, oke. Jadi Jaga, anak ayah. enggak kayak gitu. Jadi lebih kayak Itu lu. Iya. Tapi memang pasti lu kan kangen sama bokap. Ini kita ada foto-foto Vino Bastian sama almarhum Bastian Tito. Ayah dan anak, father and son. wah, Ini umur berapa lu bro? itu umur berapa ya? Lu ada turunan Belandanya nggak sih bro? Bulenya gitu bro? Kayaknya kalau dari nyokap gue ya, dari nyokap gue kayaknya. Ini sebenarnya fan art sih. Jadi waktu gue syuting Wiro Sableng kan dibikinin tuh fan artnya, terus ada yang ngasihin kayak bokap gue ngasihin kapak ke gue gitu kayak terusin estafet gitu. Bokap lu ganteng ya? Ya anaknya juga ganteng kali. Gantengan bokapnya tahu. Iya. Emang iya gagah gitu. Kalau lu mah emang, lu kan sukanya bapak-bapak, kalau gue sukanya ibu-ibu, beda. Gue gak ikutan deh. Iya. Gue gak ikutan deh. Tapi lu kenapa sih kalau gue lihat waktu kemarin-kemarin jarang mengunggah foto sama bokap? Apa emang nggak ada foto-fotonya zaman lu atau sedikit? Sebetulnya ada foto sama bokap gue ada. Cuman gue tuh kayak gini loh. Gue kayak kalau misalnya gue posting foto bokap, nyokap, kayak ada memori yang keungkap lagi gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang gini kan, kadang-kadang banyak pertanyaan dari netizen mention, wah bokap lu gini ya, kayak gini maksudnya apa sih yang lo kenang dari itu? Nah itu jadi kayak ngebangkitin Jadi emosional gitu. Bukannya nggak bangga, tapi menjaga hati takutnya terus berduka gitu. Tapi ada nggak rencana? Lu kan kalau kita ngelihat ya, kalau zaman dulu kan toko buku di mana-mana. Iya, Sekarang kan buku udah mulai sedikit. Iya. Nah, kira-kira ya memang filmnya udah diwariskan ke lu dan lu udah main gitu. Iya. Tapi ada nggak sih rencana lu sebagai penerus legasinya Wiro Sableng, apa yang mau lu lakukan? Sebenarnya ini pertanyaan lo tuh pertanyaan yang banyak banget orang nanyain gitu. Banyak Vi yang nanya Apa gitu. namanya nanti bukunya mau dikeluarin lagi nggak, mau dirilis ulang nggak? Terus kan bukunya ini kan sebetulnya ada beberapa yang belum dirilis, Vi. Jadi Wiro Sableng tuh sampai terakhir di episode ratusan keberapa, itu ada 3 buku yang belum dirilis. Nah buku itu sebenarnya yang belum dirilis itu rencananya nanti mau akan kita filmkan. Jadi Wiro Sableng tuh terakhir gimana sih, mati apa enggak? Jangan lu tahu. Gue tahu. Kasih tahu gue dong. Jangan dong, biar dia yang main, dia yang memerankan. Jadi itu tuh Wiro Sableng tuh tokoh fiktif aja. Jadi sebetulnya tokoh fiktif. Dia kan dulu seneng banget sama James Bond. Dulu tuh dia sempat nerjemahin novel-novel James Bond dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, yang gue tahu dia tuh pengen banget nyiptain sebuah karakter hero gitu, tapi yang lokal dengan pakai kode juga kayak James Bond kan 007. Ini 212. Iya, dia pakai 212. Kalau Raffi Ahmad 911 911. Polisi dong. Oh, 022. Apa tuh? Bandung. Vino. Ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Aduh, gue ngeri nih. Aku ngubek-ngubek ke semua toko buku dan lain sebagainya. Malu.
Ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Coba dilihat ada apa ini. Tuh, ini kita nyari-nyari buku dari almarhum bokap lu. Nih. Jadi ini tuh apa namanya? Gua kasih lihat bro, sini gua kasih lihat. Ini sampai udah coklat banget nih dari Iya, perpustakaan kayak gini. lo. Jadi ini buku karya bokap gue dulu. Ini kakak gue nih. Ini kakak gue. Ini siapa? Ini gue. Jadi gue waktu dulu, Lu ya? waktu dulu tuh kan sampul buku gitu kan apa namanya masih yang klasik banget. Nah terus bokap gue tuh kayak pengen apa namanya disodorin kayak ini loh nanti kita pakai model ini bokap gue tuh keke banget nggak mau. Dia tuh pengen ini gue gitu. Nah gue tuh sebenarnya nggak mau banget ini. Kita ke studio foto di Senen waktu itu. Di foto gitu, di foto studio, terus ditempelin di situ. Dan gue pada saat itu gue malunya minta ampun. Tapi sekarang bangganya Sekarang minta gue ampun. bangganya minta ampun gitu. Ini kalau nggak salah ada Tapi gue suka banget sih sama gaya ini sih. Iya gak? Gila, ada tanda tangannya lagi Vino Giovanni. Iya pada saat itu siapa coba yang tahu gue gitu Dulu kan? bukan Vino Bastian, Vino Giovanni. Enggak, karena kepanjangan Vi. Kalau misalnya kesini terkeluar. Iya juga sih kalau di sini. Ini ini Giovanni Bang Bing Bong yo. Bukan. Bukan takutnya gue. Gue bukan Giovanni yang dulu, bukan. Ini Vio. Itu temen lo ya? Iya kan? gue. Vino G Bastian. Iya, itu Giovanni. Ini kan kalau nggak salah ada karakter namanya Vino. Itu Vino lu. Di dalam sini? Iya. Sejujurnya gue tahu. bukan, maksudnya gue nggak baca detail sih. Bukan, tapi bokap gue kan suka kayak ngambil nama anaknya atau nama teman anak gue. Ada halaman 13 nih, cerita Bu. sini gitu. Jadi karyanya itu emang banyak banget sebetulnya. Banyak ya. banget Tidak ini. hanya Wiro Sableng saja. Iya, Tuh. bukan Wiro Sableng. Jadi ini kayak si Boma Gendeng ini tuh kayak Wiro Sableng tapi di versi Nih. zaman sekarang gitu loh. Oh, Oke. Coba di situ halaman 13 Ada. gue pernah lihat tuh. mana ya? Belum nggak lo tandain sih, Vi. Ada tadi gue udah ini nih, ada lah. Ada pokoknya. halaman Tulisannya. 13 tadi kita baca. Vino, ada bahasa Vino katanya. Oh ini. Bastian Tito, Topan Berber. Oh iya nih. Nih ada Vino nih. Roni Celepuk, Roni Vino, Celepuk, Firman, Vino, Firman, iya. Andi, Rio. Nah Dan- Rio tuh gue Rio. Dan beberapa, Bukan. dan ini kayak Andi nama temen gue. Andi bukan Rio, ini ada Gita Parwati. Ah, itu gue. Itu lo banget tuh. Kita Kok jadi Gita Parwati? Nih Gita Parwati nih. Nih lu mah nggak ada. Lu Gita Parwati? Iya. Salah, lu Gita, gue Parwatinya. Lu nggak tahu. Jadi ini tuh nama-nama Yang di sekelilingnya ayah lu kan? Iya, bukan sekalian. Jika kadang-kadang ini kan cerita tentang remaja kan. Jadi kalau misalnya gue main, bokap gue tuh tahu nama-nama temen gue. Jadi misalnya gue main sama lo dulu nih. Ntar tiba-tiba Raffi ada di dalam sini nih, masuk gitu. ya, itu gitu kita temenan dari dulu tau Vino. Tapi bagus lah, ini buku Wiro Sableng itu akan menjadi apa ya? Udah jadi Kenangan seumur hidup lah Iya. buat Vino lah. Sama buat penggemar-penggemar. Dan ini Benar, bukunya benar dalam bentuk fisik, kalau sekarang kan semuanya digital. Iya, justru Ternyata jadi kalau buku-buku ketemu ini tuh item. justru luar biasa loh. Iya. Sangat berharga Sangat sekali berharga ya. banget sih. Ini Makanya nyari gua aja susah. Kadang-kadang gue sendiri ada beberapa tuh yang nggak lengkap gitu. Maksudnya ada, tapi kan sebetulnya yang paling bagus itu adalah cetakan pertama kan. Iya. Nah kadang-kadang gue cetakan pertama tuh ada sampai yang udah jelek banget gue punya, gue harus nyari ke orang lain gitu. Oh. Tapi jadi gue kumpul-kumpulin Ini semua. lu udah punya belum dua ini? Ini udah ada. Ya buat kita aja deh. Ya, nggak boleh, jangan dong. Tapi Udah. ini buat lo dah ya. Tadi kan Vino, ini ada lagi bapak-bapak yang keren. Ada bapak-bapak lagi. Wow. Bapak-bapak ini kerennya luar biasa. Heeh. Kalau Vino ini kan anak band. Ya. Kalau dia tergabung dalam sebuah prediksi geng motor. Oh, iya. Katanya geng motornya mau pergi ke Amerika, dianya kagak ikut. Kita panggilin Tora Sudiro. Tujuh tiga tujuh Gila. 686. Lu di penjara juga ya? Lo udah hari ini dapat izin juga dari lapas. Lu ada dapat izin Dapat juga izin gua, sama iya. gue juga. Barengan kita. Barengan gue. Untung gue udah keluar udah lama. Udah keluar. Ini lagi, belum nih. Oh, jangan dong. Belum nonton filmnya. Nanti kita nonton filmnya. Parah Raffi nih. Iya. Udah tadi gue nanya anak kecil boleh lihat kan? Boleh, Boleh. semua umur. Oh, iya, Boleh, iya. filmnya semua umur. Udah nanti kita akan bahas tentang mereka.
sama tentang filmnya. Jangan kemana-mana, tapi FYP for your pagi. Hanya memanggilmu, ayah, di saat ku kehilangan arah, aku hanya mengingat. Tora Sudiro memiliki 5 anak perempuan yang kian beranjak dewasa. Meski Tora sibuk kerja, bahkan anak-anaknya memiliki aktivitas masing-masing, namun aktor berbadan gagah itu masih memiliki waktu bersama kelima putrinya. Lagi coba musik ya, dia lagi coba belajar piano, belajar gitar, belajar apa aja dia yang bisa dikasih tahu, diarahin ya kalau misalnya bisa. Kalau cuek sih semuanya, anak-anaknya lima-limanya cuek sama bapaknya juga gitu. Karena memang bapaknya cuek juga kali sama anak-anaknya, jadi ya begitu. Ya, Tora memang dikenal sebagai aktor yang memiliki kedekatan erat dengan keluarga. Sayangnya, momen bahagia Tora dan anak-anaknya sempat hilang karena peristiwa tahun 2017 silam, saat Tora terjerat kasus narkoba dan harus menjalani rehabilitasi selama 5 bulan. Lalu benarkah sosok Tora sebagai ayah berubah sebelum dan sesudah ditahan? Mungkinkah Tora masih memendam penyesalan lantaran nama besarnya tercoreng karena kasus narkoba? Tora, lu nggak ada kapoknya, maksudnya lu pernah pakai baju oranye, sekarang pakai baju abu-abu. Bo, itu pas saat itu, maaf ya gue nanya ya, rasanya gimana sih? Gimana, Vi? Ya begitulah waktu itu. Ya kalau Rami mah kan lu belum, kalau kan ada anak gitu-gitu. Sedih banget. Inilah. Sedih karena Bingung. kepikiran anak. Gua aja yang belum punya anak kayak dulu sedih, apalagi yang gua. Yang dipikiran tuh anak. Anak. Ibu Kepikiran kalau gua. anak. Iya karena Ya kan lu lu belum belum punya berkeluarga. anak. Iya. Terus? Gue kepikiran anak sih, aduh ntar anaknya nggak bisa ngeliat gua lama, nanti gimana ya, gini. Gitu. Karena belum tahu ujungnya tuh sampai Iya. kapan. Oke. Nah maaf ya, kita tayangin itu jadi kayak jejak digital tuh emang. Gak apa-apa, udah biasa. Nah, sekarang anak-anak lu menghadapi lu kayak gitu gimana? Responnya, reaksinya? Kalau sekarang sih udah pada biasa aja ya, Dulu? udah tahu gua enggak gitu. Kalau dulu mereka belum ngerti, Oke. mereka nggak ada yang nanyain sih. Tapi lu ceritain. Gue ceritain sebab-sebabnya, kenapa, makanya jangan nakal gitu-gitu. Jadi anggap pelajaran itu kan tidak selamanya pelajaran itu dari contoh baik, contoh buruk pun bisa jadi Iya. pelajaran. Nah kalau gue biasanya begitu, gue emang selalu memberikan contoh yang buruk. Supaya nggak ditiru anak-anak. Iya, jadi biar anak-anak- bapakmu yang berkorban gitu. Anak-anak lihat langsung, Iya. oh Ah, jangan deh gue begitu deh. Gitu. Mulia banget lu ya. Iya. Sama lah. Tapi jenaka anaknya dia tuh nyanyi. Iya ya sekarang ya. nyanyi dia. Dia sekarang hampir tiap hari deh pokoknya nyanyi terus. Dia mah sayang sama keluarga, lihat dong. Tatonya aja lihat. Istrinya. Tuh. Istri yang mana? Udah berubah ya? Istri yang mana yang? Dia ada tulisannya jenaka. Ini dulu begini nih mukanya nih. Itu Mike kan? Iya. Semakin gue gede nggak taunya berubah mukanya tuh. Dulu gini nih tuh. Iya. Makanya Mika nggak mau kalau Tora tuh terlalu gede badannya biar dia tatonya tetap kurus. Wah, tapi bahagia banget sekarang Tora ya. Bahagia dong. Nah kemarin kan syuting, lu ada adegannya sel. Trauma nggak lu? Sempet trauma sih di awal-awal ya. Bohongan lu beneran? Iya karena aduh tapi untungnya bajunya nggak warna yang sama kan. Untungnya warnanya dibedain gitu. Jadi ya agak tenangan lah. Ya warna itu mempengaruhi ya. Iya. Orange itu. Orange, baju orange. Bikin trauma ya? Bikin trauma ya? Baju orange. Pas dulu, lu maaf berapa lama sih Tor? Gua nggak lama, gua 2 mingguan. 2 minggu. Nah, tapi 2 minggu yang sangat. Sangat lama banget kalau buat gua sih. Rasanya tuh lama banget. Iya. Pas lu keluar, Gua peluk Jenaka sih yang pertama. Nangis berdua. Jenaka nggak ngerti, gua aja yang nangis sih. iya. Dan ya harus kadang-kadang kita harus dapat sandungan supaya lebih kuat Iya, lagi ya. bener. Jadi enggak lagi ya. Enggak lagi dong. Jangan ya, Enggak jangan ya, dong. hidup sehat semuanya ya. Bagus ya. Tapi waktu itu hal yang pertama kali lu lakuin apa tuh? Selain peluk jenaka kan balik ke rumah tuh. Yang Balik ke pertama rumah. kali lakuin. Promo film ya? Iya bener. Oh iya bareng waktu itu warkop ya. Bener. Kita ditinggalin. Warkop 2. Oh iya. Iya pas warkop ya. Iya, Begini, bener. ya Tora. Ya ampun. Pas warkop kedua tuh baru. Promo film, habis itu promo film. Oke. Tapi alhamdulillah kan. Intinya setiap manusia itu pasti perjalanan hidupnya
ada aja, lubang iya. hitamnya. Tapi kembali Dikali lagi kita punya kan ya. manusia. Iya, bener. Justru gimana kita saatnya untuk bangkit dari keterpurukan. Ini buktinya Tora Sudiro bisa menjadi Tora Sudiro yang lebih baik lagi. Vino, lu sendiri, sorry maaf. Ini nih. Wow, lu berarti paling ganteng di keluarga ya? Iya, satu-satunya gua. Keren. Ampun, katanya mau nambah lagi satu lagi ya? Enggak dong. Oh enggak, udah cukup. Jenaka penutup ya. Iya. Tuh, lu deket tapi enggak deket tapi deket, gimana sih Tor? Gimana maksudnya? Kan lu tadi bilang katanya anak-anak mah gue cuek, karena gue nya juga mungkin cuek. Tapi ngeliat ini mah lu kayak hangat banget, deket banget. Anget gua sama anak-anak gua. Apalagi deket lilin, hangat banget ya. Gua anget sama anak-anak gua kan deket banget. Semuanya. Semuanya. Semua lagi. Cewek semua. Lu udah ada yang pacaran belum anak lu? Udah 3 yang pacaran. Terus kalau ketemu kan anak lu cewek ketemu pacarnya gimana? Iya gue bingung deh kalau anak gue gitu juga gimana. Waktu awal tuh gue deg-degan. Karena kan, aduh, zaman sekarang kan beda kan sama zaman dulu. Zaman dulu kita kalau pacaran tuh pakai celana panjang, pakai sepatu. Iya. Anak sekarang tuh pakai celana kolor, celana pendek. Kalau emang stylenya Celana pendek. Iya, celana pendek sama sendal gitu. Gak ada Terus sopan-sopannya gitu ya? ngomong gitu, iya om gini-gini, kaki lu naik di depan gue tuh. Zaman dulu kita gini aja nggak berani, ya kan? Gini, kita pasti gini. Iya, bawa martabak. Iya. Ini gini. Terus lu ngomong apa sama si pacarnya anak lu? Gue mau kesel tapi bukan anak gue, ya kan? Gue ke atas, biasanya gue ke kamar gitu, bolak-balik gue gitu tuh. Karena gue takut marah kan. Tapi akhirnya makin kesini gue sayang juga sama mereka. Lu posesif gak sih sama anak lu? Lumayan waktu awal. Iya. Waktu awal iya. Titik itunya gimana? Hanya ya udahlah. No, pacarnya no. Nah. Nah, ini Ivan nih pacarnya nih. Sampai deket sama lu juga? Deket. Ini anak gue yang pertama si Nabila. Oh. Kayaknya sih gua Wah, rasa bentar lagi punya mantu, punya dari wajahnya udah mulai jodoh nih, udah mirip. Iya. Gitu. Udah mirip ya? Siap gak kalau anak lu nikah dalam waktu dekat ataupun memang udah jodohnya gitu? Kalau yang ini sih nggak apa-apa juga karena udah 23 juga ya, 24 apa 23 gitu. Udah dewasa. Udah dewasa, udah kerja juga dua-duanya. Ya. Pacarnya juga udah kerja gitu. Ya minimal 2 tahun lagi lah. Minimal. Lu siap-siap jadi kakek dong. Iya dong. Kakek. Tora ya. Lo kenapa 2 tahun lagi? Karena kalau sekarang lo jangan cepet-cepet punya cucu dulu. Gitu. Tunggu 2 tahun lagi. Gue tuh paling serem kalau tiba-tiba dia datang, Om. Iya om lah masa tante ya, Ya itu om. dia. Oke. Tapi lu berdua tuh kan sering banget di kerja bareng gitu. Ya lumayan sih, kan kemarin gara-gara pertama Warkop kan, Warkop Reborn kan meledak. Ya. Terus ada Warkop Reborn yang kedua. Ya. Nah, sekarang nih disatuin lagi nih, tapi jeda itu kita hampir nggak pernah Lama ya. juga iya. Lama, dan ini baru lagi di PH yang sama, dibarengin lagi. Dan alhamdulillah sih, cuan kayaknya kita ya. Iya, Gua jodoh ya. dari awal Warkop sampai lama manggil dia tetap Kavino. Kalau yang lain kan Kasino, ini Kavino. Vino. Pernah berantem nggak? Sama Vino? Enggak sih. pernah. Berantem dong biar seru tau. Tapi yang kalau ngomongin yang berantem, ada satu lagi yang emang katanya ini Jagoan ya? dia jagoan. Yang kero. Mereka semua takut sama. Biang kerok katanya. Ini jagoan pada takut semua. Siapa lagi? Wah dia tukang berantem. Ada bapak-bapak lagi. Ya. Siapa? Bentar ya. Siapa? Yang ini biangnya bapak-bapak. Siapa? Palanya ada. Masa nggak ada palanya? Iya, kita panggilin. Ini dia Pak De Indro. Om, Pak De Indro. Ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja. Orang main kesini, Yang ikut muda aja kesini. duluan ikut-ikutan aja. Raffi, Apa? katamu jagoan. Ini jagoannya. Muncul gini sopan banget. Jagoan itu nggak harus memperlihatkan kejagoanan. Jujur saya merasa jagoan. Tapi Kenapa? Karena saya berani ngelawan diri saya sendiri. Orang tua ngomong gitu ya, dalam ya. Dalam. Ini juga barusan dibilang nih yang orang tua.
Anu amat apa yang muda-muda. Gua mah udah tua pernah muda. Kalau kita belum tentu Kan sampai muda tua. belum tentu Jangan tua. terus. Ngeri bercanda nih. Bener tapi bener. Bercandanya serem ya. Silakan duduk Pak De Indro. Pak De Indro udah punya cucu, cicit udah punya belum sih Pak De? Belum ya? Cucu baru. Cucu. Cucunya cucu bubuk apa cucu kental? Kita lihat kedekatan Pak De Indro sama cucu-cucunya. Cucu Cahyati. Gak ada. Ada, ya bercanda. Gak ada. Bercanda. Iya. Mau nanya dong. Ini lagi lebaran kok bajunya sarimbit. Pak De ini kesannya kalau yang ini kayaknya ketua di lapasnya dia. Iya. Saya kalau di lapas itu pasti paling tua. Paling senior ya. Kejahatannya banyak bener. Dia kejahatan. Apaan aja tuh? Hah? Apaan aja? Ya pembunuhan, Misal. pembunuhan karakter maksudnya. Oh iya. Tapi dekat banget sama cucu-cucu tuh dekat banget ya? Banget. Oke. Ya, Berapa cucunya Pak De? 2. 2. Baru 2, berarti udah jadi aki-aki ya kalau gitu ya. Kalau satu kan aki, kalau 2 aki-aki. Aki-aki. Iya bener. Pak De itu kan kalau kita ketemu misalnya tempat suami tuh selalu bareng istri tercinta. Ya Allah. Maaf ya Pak De ya. Iya. Kemudian kalau di film selalu bertigaan dengan 2 teman lainnya. Iya. Om Kasino, Om Indro sudah berpulang. Iya. Om Kasino sama Om Dono sudah berpulang. Istri sekarang yang penyemangat juga sudah berpulang. Iya. Pernah merasa sendiri gitu nggak sih Om? Sering lah ya. Sering ngerasa sendiri banget. Mungkin orang seumur saya kan lebih kepada kepengen ada teman ngobrol. Iya. Itu yang sekarang udah nggak ada gitu. Betul. Siapa yang menguatkan waktu Pak De Indro kehilangan sosok istri tercinta? Siapa yang paling menguatkan Pak De untuk Pak De bisa berdiri tegak? Anakku nomor 2. Hada namanya. Oh iya katanya. Yang manajerku juga. Dia ini banget ya katanya, deket banget katanya. Iya. Mendampingi, mengurus. Iya. Dari dulu atau pas ketika almarhumah meninggal? Ketika almarhumah meninggal terus jadi dia yang ngurus aku. Diminta atau kesadaran sendiri Pak De? Berjalan gitu aja ya sendiri, tiba-tiba dia urus semua rumah tangga aku, dia yang ngurus juga semua apa ya, pembantu ya ini itu segala semua. Iya. Karena ternyata aku nggak bisa apa-apa juga ya. Ini makanya peringatan buat laki-laki nih. Ternyata kita tuh nggak bisa apa-apa loh. Ketika istri nggak ada, itu kita menjadi bukan komandan gitu. Ternyata kita hanya komandan yang paling tinggi. Nggak pernah tahu apa yang ada di bawah. Iya. Ketika sudah tiada baru berasa banget bahwa Banget. apa-apa tuh kita sebelumnya diurusin gitu ya tanpa kita sadar. Iya. Bahkan aku merasa bahwa aku nggak bisa komunikasi sama anak-anakku. Sampai segitunya. Iya. Sadarnya ketika sudah nggak ada. Iya, jadi ketika ini agak berseberangan terus gitu kan. Ini gimana ya cara ngomongnya ya gitu. Jadi ternyata dulu kita tuh hanya merentah. Ti, aku manggil istriku. Ti, itu si Iput nanti malam mau ke sana mau ke sini. Diperhatiin. Kayak gitu. Tim pelaksananya istri. Pelaksana dia, cara ngomongnya dia. Kita nggak pernah tahu dia ngomongnya bagaimana sama. Iya. Giliran nggak ada, bingung caranya. Iya. Nah, sekarang kita juga akan terhubung dengan salah satu seseorang yang berarti banget dalam hidupnya Pak De Indro. Hai. Halo. Tahu nggak suara siapa Pak De? Apa Pak De? Udah kelihatan ada suaranya Udah. tahu. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita lagi ngobrol, katanya sepeninggal almarhumah Hada dengan kesadaran by proses akhirnya sekarang mendampingi Papa ya nyebutnya ya? Papa ya gitu ya. Kalau mau cerita hal paling terpuruk Papa itu seperti apa sih yang mungkin tidak bisa diceritakan pada orang-orang tapi Hada melihat secara langsung? Papa itu cengeng banget sebenarnya. Di keluarga mungkin yang perawakannya paling gagah tapi hatinya lembut banget, yaitu Papa. Orangnya baik banget, orangnya tulus banget sebenarnya. Jadi casingnya aja yang sangar gitu.
Jadi ketika itu sering menangis ketika ditinggalkan oleh almarhumah? Iya, sekarang juga kalau misalnya lagi mikirin bahwa misalnya kayak aku lagi jarang ke rumah aja atau jarang ketemu cucu yang ngomongnya juga bisa sambil berkaca-kaca, suara bergetar gitu. Tapi kalau aslinya Papa Indro itu di rumah lucu kayak di film Warkop atau beda sih? Enggak, dia sebagai bapak itu sangat galak dan menyebalkan kalau versi anak-anak ya. Contohnya. Gimana Mbak Alda? Iya kan, iya kan kalau dari dulu tuh, kalau apalagi mungkin kita yang dua perempuan gitu, terus jeda sama laki-laki kan jauh. Jadi jam malam, terus kayak kalau keluar itu nggak ganti celana, itu pergi mau kayak gitu. Misalkan kayak dulu ya, dulu kan pergi masih sama teman-teman doang atau pergi pacaran, terus kayak emang posesif ya, papa tuh posesif. Tapi memang akhirnya sekarang ketika semakin tua jadi mesra gitu jatuhnya. Kamu di mana? Aku kangen gitu-gitu. Itu sampai sekarang masih berjalan gitu. So sweet banget Pak De. Aku kangen gitu ke anak-anak. Jadi dulu ketika pas dilarang misal baju terlalu seksi atau itu kesel, sebel banget, ini gagal banget sih bapakku gitu ya? Diet juga? Papa tuh selalu bilang, kamu tuh masih masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan sampai tua gitu, nggak boleh-boleh diet. Jadi nggak boleh diet semuanya. Kan suka, aduh aku nggak mau makan ini, nggak mau. Ya Allah, umur lu berapa? Hah? Masa pertumbuhan untuk cewek, tadinya kan 17 itu masih butuh nutrisi. Udah lewat 17, gue bilang 21. Masih pertumbuh 25. Udah 25. Kamu belum punya suami, nanti suamimu yang mutusin. Tapi lucu banget. Sekarang suaminya pengennya gue gendut. Tapi ada yang mau disampaikan nggak kepada Papa? Alhamdulillah kan Papa sehat terus, masih terus bisa berkarya, masih bisa jadi ya ibaratnya jadi panutan buat kita semua. Apa ya, maksudnya aku pengen papa tuh terus semangat untuk berkarya, karena kalau ya aku tahu betapa papa tuh kalau ada kerjaan itu semangatnya luar biasa, orangnya tuh selalu memberikan 100% gitu. Aku pengen papa terus percaya diri bahwa semua masih banyak yang sayang sama papa. Papa suka merasa kecil hati, aku nih masih bagus nggak, aku nih masih banyak yang pengen lihat nggak gitu. Sebenarnya padahal banyak banget bukti bahwa orang-orang itu masih sayang banget sama papa. Jadi aku pengen semangat dengan segala usia yang sudah lanjut, terus kok sakit papa, komorbid dan lain-lain, tapi kedisiplinan papa tuh luar biasa sih. Aku banyak banget belajar dari papa untuk jadi orang yang bisa bawa diri sendiri gitu sampai tua nanti mungkin gitu. Amin. Wow. Terima kasih ya Kak Hada, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Oh luar biasa. Ini bapak-bapak yang luar biasa semua ya. Seperti Om Indro aja masih mau introspeksi diri, nanya ke orang. Masih bagus ya sih mainnya, orang-orang masih suka nggak? Gitu Om. Ya, waktu kecil aku ditanemin konsisten. Satu, kedua selalu mawas diri gitu, selalu balikin ke kamu. Orang Jawa kan gitu, tepak badan gitu. Jadi mawas diri gitu, terus selalu injek introspeksi, bumi. selalu introspeksi. Kayak gitu, karena dari situ kemajuan hidupmu. Wah banyak pelajaran nih kalau bapak-bapak ngumpul ini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama bapak-bapak hebat, Super Daddy, tetap di Koyor pagi. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan. Ngapain ke biar seru, ngapain gitu? Kita main games. Games apaan? Kita main games, pokoknya di sini tebak judul film karena mereka artis film lebar. Nah, bagi berapa grup? Bagi 10. Nggak ada Bagi dua. Bagi
Kan mereka bertiga. Lu ikutan ya? Gue ikutan. Iya. Sama siapa? Yang pertama Kakak Vino dengan Kakak Tora. Oke. Berarti gue mau Om Indro. Iya. Kok gue sama orang tua? Gini ya. Nanti Yang tua banyak santannya. Oke, makasih Om. nanti yang satu tugasnya nebak, yang satu tugasnya memperagakan. Ini kan ada alat-alat ini. Saya contoh. Misalnya contoh filmnya judulnya apa? Cari barang yang berhubungan dengan di sini terus diperagain, tapi nggak boleh nyeletuk. Di film Indonesia apa film semua? Gabungan. Gabungan. Aduh, ada film dari Amerika, Irak, Iran ada semua di sini. Jadi susah dong. Enggak, tapi gini nih, konotasi gabungan gue mau nanya, emang ada pernah film Indonesia gabungan nama apa gitu? Ah, ya udah. Aduh susah ngomongnya ya. Gimana ya? Ya kan, Siapa dulu? lu dulu deh. Irfan Hakim sama Om Indro dulu. Aku yang meragain ya Om. Ya, Oke. Om tebak ya. Oke. Om, kalau aku kesini kelihatan nggak? Hah? Gua kan penyakitnya gula, bukan buta. Nih, Oke. keluhnya film Gak boleh bersuara gua. nggak boleh. Keluhnya film luar negeri dan disukai sama anak-anak dan keluarga. Berapa detik nih? Udah cepetan, 10. 15. 15 detik. 1, 2, 3, cepetan. Iya, gua tahu itu. Apa? Iya. Acting. Ayo. Acting. Ayo. Ih. 5, 4, 3, 2, 1. Bentar. Apaan deh, gua lupa. Masa nggak tahu? Enggak, gua tahu tapi gua gambar- ininya. Ini Mak Lampir. Bukan. Lupa nih. Bangsa melambir gini. Kacamata. Apa? Harry Potter. Harry Potter. Gantian. Lo begitu pegang itu gua udah tahu. Tora yang ini ya, Kakak Tora ya. Iya. Ujung mulut. Ya, ini sama film luar negeri tapi animasi disukain sama keluarga. 15 detik, mulai. Oh, gue tahu. Frozen. Apa? Frozen. Acting lu gimana acting lu? Bagus banget. Enggak, maksudnya apa sih? Kenapa lu begini? Kenapa? Kan kedinginan. Terus kaku. Oh, jadi Frozen. gantian. Masalahnya bukan gua nggak tahu, gua tahu tapi nggak ngucap. Udah. Om yang terakhir. Gantian, Om. Om Indro. Ini Om, mau. Jauh banget lihatnya Pak deh. Iya. Kelihatan enggak? Iya. Perlu dibisikin enggak? Tahu. Udah tahu? Udah tahu. Udah ya? Udah. Keluhnya film Indonesia. Oke. Pemainnya Reza Radian akan banyak tuh. Ayo. Reza Radian tuh. Oke. Dikasih tahu nih. Ayo berapa? Nih, tuh. Berapa detik? 15 detik, mulai. Kacamata. Orang beribadah, sholat, berpikir. Judul lagu. Lu nggak Judul usah- film. Judul film. Aku. Ini orang-orang berkacamata. Ah. Oh, bos. Ayo bos. Apa? My stupid boss. My stupid boss. Bagus ya? Wah, keren. Kalau bisa nebakin My Stupid Boss dari acting yang mana? Pas stupidnya Enggak, stupidnya gimana? Lihat lu kan, lihat kan. Ini Lihat. kan kacamata. Stupid. iya. Gitu. Ayo, Iya. Vino. Nah, Ih seru ya gini dong, 4 Iya. episode gini terus. sekarang elunya film Indonesia. Ini film Indonesia disukain sama anak-anak dan keluarga. Sherina. Belum. 15 detik dan sekarang. Apa? Sherina. Betul. Siapa? Bayangin. Kurang tepat. Ada awalannya. Ada awalannya. Terus masih Ada kurang tepat. awalannya. Aduh, perjalanan Sherina. Kurang tepat. Nggak boleh kasih tahu. Oh, iya. Tahu nggak? Tahu nggak? Sebenarnya lu tahu nggak apa? Gitu. Salah. Sama kan? Di sini. Judulnya pakai petualang. Satu sama. Kalau intipnya yang jelas dong. Cuman ujungnya Sekarang dong. kalau Om Bro Ikut umur. Gue lupa sama sekali, dia lupa setengah.
Terakhir nih, kalau lu bener lu menang ya. Iya. Siapa Om? Nih. Ya dia yang mau itunya. Ya nih. Ya Allah. Ini film Indonesia, kelunya dari daerah asalnya nih Sumatera. Cepetan. Coba bersuara. Nggak boleh. Mulai dari sekarang, 15 detik. Cepetan. Ayo. Gimana dong susah? Nggak bisa. Apa yang begitu? Apa sih? Dari Sumatera. Gue tahu. Oh iya. Naga Bonar. Iya benar. Emang berang naga gimana? Kagak Tora. Dia nggak tahu film lu. Parah. Gua mah tersinggung. Gua Parah. masa nggak tahu filmnya. Masa nggak tahu? Pak Deddy Bukan Mizwar ini. soal nggak Ini tahu. nggak tahu nih Pak Deddy Mizwar. Bukan soal nggak tahu. Maaf Mas Dedi, karena di bawah ini pun nontonnya di bawah warkop. Sombong berkualitas. Ya udah kalau gitu, nanti kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di FYP for your pagi. Ngobrol di warung kopi. Ceritain dong, yang jelas ini pakai baju ini dari tadi saya nggak enak. Saya kan dulu pernah pakai baju oranye. Jadi ini gimana sih? Kalau ini udah menaun, orange mah anu tahanan ya. Oh iya. Jadi apa Jadi sih? katanya ada film baru ya, barengan ya? Iya, jadi ini film ini adalah seragam tahanan kita nih. Kita punya film judulnya Miracle in Cell Number 7. Oke. Nah, ceritanya itu tentang seorang ayah, bapak yang berkebutuhan khusus dijebloskan ke penjara karena dituduh melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan anak di bawah umur. Fitnah. Dan itu fitnah. Pembunuhan anak di bawah umur dan itu fitnah. Terus dia punya anak kecil. Nah, ketika dia di penjara, dia berusaha untuk membawa anak kecilnya itu karena dia hidup sendiri kan di luar kan untuk masuk ke dalam penjara. Nah, gimana caranya dibantu oleh teman-temannya ini. Oh. Intinya Film ini udah tayang. Film ini udah tayang. Udah tayang. Mulai tanggal 8 September kemarin. Nah, untuk semua umur. Semua umur? Iya. Gue nonton sama anak gue. Ya intinya adalah hubungan antara bapak dan anak. Oleh karena itu tadi benar banget bahwa kita ngomongin soal hubungan bapak dan anak. Pas banget ya. Oke. Oke kalau gitu, Thank you. bapak-bapak, ibu-ibu nonton semua di bioskop. Iya. Ya udah. See you ya, bye-bye.